Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di mata kuliah teori-teori public relation ya, dan pada hari ini saya akan membahas ya khusus tentang teori encroachment. Seperti biasa, saudara-saudara, Anda bisa membaca ya semua materi yang saya sampaikan ya saya tulis di dalam buku teori-teori public relations perspektif barat dan lokal. Buku ini merupakan buku pertama di Indonesia yang khusus membahas teori public relations perspektif barat dan lokal. Bahkan buku ini satu-satunya ya yang mengupas teori-teori khas, teori-teori unik dari public relations ya. Ada sekitar 27 teori di dalam buku tersebut. Silakan Anda membaca. Nah, saudara-saudara, teori encroachment ini ya diartikan ya sebagai pengambil alian. Saya akan share screen ya untuk membantu memudahkan bahasan kita. Ya, dari buku yang tadi saya sampaikan, ada di bab 22, Encroachment Theory dan Standar Kompetensi Public Relations. Saudara-saudara, teori encroachment ini membahas fenomena public relation yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan ilmu public relations atau bukan berlatar belakang pendidikan ilmu komunikasi. Ya, secara harfiah, secara kata, encroachment itu diartikan sebagai mengambil alih kewenangan orang lain, ya, mengambil alih kewenangan orang lain. Nah, di dalam organisasi pengambil alian atau encroachment ini dapat terjadi, ya, ketika pimpinan organisasi atau top manajemen mempekerjakan, mempromosikan, atau memindahkan individu dari beberapa departemen dan atau profesi lain di luar departemen public relations untuk melakukan peran manajerial praktisi public relations. Nah, ya, tolong diperhatikan. Encroachment itu terjadi jika terutama ya seseorang itu melakukan peran manajerial praktisi public relations, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pendidikan, ilmu humas atau ilmu public relations, tetapi melaksanakan peran manajerial praktisi public relations. Ya, nah, saudara-saudara, biasanya encroachment itu terjadi pada orang-orang yang dipindah dalam status yang sama dengan posisi dia sebelumnya, ya. Orang-orang yang non public relations, ya, orang-orang yang non public relations ini melaksanakan fungsi public relations berdasarkan dalam tanda petik ya definisi public relations menurut persepsinya sendiri, ya, bukan menurut keilmuan ya yang selanjutnya melemahkan fungsi public relations yang sebenarnya. Itu ya bisa dipahami ya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya fenomena encroachment ini ya merupakan lawan atau kebalikan dari eh, prinsip-prinsip teori excellent yang pernah saya sampaikan ya. Silakan Anda baca juga di buku tersebut ya dalam bab 4 ya tentang teori excellent. Nah, saudara-saudara, jika encroachment terjadi, maka prinsip-prinsip dasar teori excellent ada 10 premis itu ya yang tidak bisa berjalan. Sehingga encroachment itu bisa dikatakan merupakan lawan atau kebalikan dari teori excellent. Saya ingin lanjutkan. Teori encroachment atau fenomena encroachment ini bukan hal yang baru. Ya, di Indonesia misalnya banyak organisasi ya baik swasta maupun pemerintah menempatkan orang-orang yang ya akan pensiun ya, menunggu masa pensiun.
ya di bagian atau departemen public relation atau humas. Setidaknya ya, mengapa kok encroachment itu terjadi? Yang pertama, yakni pemahaman yang salah terhadap fungsi public relations bagi operasional organisasi. Ya, para manajemen atau pengambil kebijakan memandang aktivitas PR hanya terkait dengan aktivitas teknisi komunikasi, ya seperti membuat naskah pidato, ya menulis press release atau konferensi pers. Jadi PR itu hanya dipandang sebagai pekerjaan-pekerjaan teknis, ya, menulis press release, membuat naskah pidato, ya, konferensi pers, ya, mencetak undangan, brosur, ya. Nah, itu pikiran banyak orang yang membuat satu faktor yang menyebabkan terjadinya encroachment. Nah, saudara-saudara, ya, William Swanger telah mengidentifikasi persepsi organisasi terhadap PR. Ya, jadi organisasi itu salah dalam mempersepsi PR. Ada organisasi yang menganggap PR adalah aktivitas publisitas. Ya, Anda tahu ya publisitas ya. Publisitas itu sebagai upaya untuk mendapatkan pemberitaan media secara gratis. Nah, itu PR dianggap sebagai publisitas saja. Padahal bukan ya. Publisitas itu hanya alat ya, bagian dari pekerjaan seorang praktisi PR ya. Nah, pemahaman keliru yang lain menurut Swanger ya adalah PR itu dianggap fungsi yang bisa dipergantikan. Jadi dianggap fungsi yang gampang gitu ya. Semua orang bisa melakukan itu ya. Beda misalnya ya dengan dokter yang harus seorang dokter ya. Nah, padahal sebenarnya PR itu profesi yang jelas, yang punya fungsi, yang punya kode etik, yang punya standar kompetensi tertentu ya. Tidak semua orang bisa menjadi praktisi PR, tapi pemahaman keliru ini terjadi. Mengapa? Ya karena seperti yang pernah saya sampaikan ya PR itu adalah fungsi komunikasi ya. Sementara kita itu tiap hari berkomunikasi sehingga seakan-akan komunikasi itu sebagai sebuah aktivitas yang biasa ya. Artinya fungsi PR itu dianggap bisa diganti oleh orang atau departemen lain ya karena menganggap sebagai aktivitas teknisi komunikasi. Ya komunikasi gampang gitu ya. Itu kata orang ya. Nah, saudara-saudara, padahal ya PR itu memegang peran penting sebagai fungsi manajerial untuk menjamin relasi positif antara organisasi dan publik. Sebagai manajer komunikasi, praktisi PR berperan sebagai konsultan bagi manajer untuk mengidentifikasi isu atau masalah, sekaligus merencanakan pemecahan masalah dan juga sebagai fasilitator komunikasi dua arah antara publik dan organisasi. Jadi sebenarnya PR itu bukan hanya fungsi teknis ya, tetapi fungsi manajerial ya, yaitu apa? Sebagai konsultan bagi manajer untuk mengidentifikasi isu atau masalah sekaligus merencanakan pemecahannya. Jika ada isu, ada masalah, maka pemecahannya apa? Ya, ini yang disebut sebagai export prescriber. Kemudian sebagai fasilitator komunikasi, ya, communication facilitator. Dan yang terakhir, ya, PR itu harus apa? Problem solving communication, ya. Jadi PR itu sebagai mitra, ya, sebagai mitra bagi manajemen, ya. Jika ada permasalahan, ya, dia memberikan solusi-solusi sesuai dengan bidang pekerjaannya, yaitu manajer komunikasi. Jadi intinya ya, praktisi PR itu bertanggung jawab agar aliran komunikasi berjalan baik sehingga memungkinkan proses koordinasi dan kerjasama berbagai elemen organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi itu
faktor yang pertama, yaitu pemahaman yang keliru tentang public relation. Faktor kedua itu adalah budaya organisasi yang tertutup. Budaya ini menyebabkan pandangan bahwa informasi bukanlah milik publik yang mesti dibagi. Ya, organisasi menganggap berbagai aktivitas organisasi, ya, mulai perencanaan hingga evaluasi program-programnya, ya, itu milik perusahaan, milik organisasi, ya, berada pada ranah manajemen, sehingga tidak perlu orang lain itu tahu, orang lain itu paham, tidak perlu, ya. Kemudian ketiga, masih sedikitnya praktisi yang berlatar belakang pendidikan PR. Ya, jadi Anda ini untung, ya, karena mendapatkan ilmu, mendapatkan teori-teori public relation, karena tidak banyak praktisi yang berasal dari disiplin ilmu PR, ya. Jadi itu faktor ketiga, ya, masih sedikitnya praktisi yang berlatar belakang pendidikan public relation, ya. Public relation itu, saudara-saudara, merupakan profesi yang memerlukan kemampuan multidisiplin ilmu sehingga memungkinkan peluang bagi praktisi dari disiplin ilmu lainnya bisa masuk, ya. Tidak seperti dokter, ya. Dokter itu hanya khusus orang yang fakultas kedokteran. Selain itu, saudara-saudara, aktivitas PR yang banyak terkait dengan tulis-menulis menyebabkan 40% praktisi public relation itu berlatar belakang jurnalis, ya. Nah, ini saya kutip dari bukunya Catlip and Center, ya, ya, Catlip and Center. Sehingga kurangnya pengetahuan tentang PR, ya, yang bisa memicu persepsi manajemen bahwa praktisi PR tidak kompeten sehingga tidak menempatkannya pada posisi yang seharusnya. Nah, ini akibatnya, ya. Akibatnya jika kurang apa, seorang PR yang kurang pengetahuannya, ya, membuat manajemen itu memandang bahwa PR itu tidak perlulah, ya, ditempatkan pada posisi strategis. Dan yang keempat, faktor encroachment terjadi, ya, jika praktisi public relation tidak memiliki akses langsung kepada kelompok dominan. Kelompok dominan ini yaitu pimpinan yang memiliki wewenang pengambilan kebijakan. Nah, ini kan seperti yang disampaikan dalam teori excellent, ya, bahwa praktisi PR itu harusnya menjadi salah satu orang di dalam kelompok dominan, ikut serta di dalam pengambilan kebijakan, ya, sehingga menjadi peran manajerial. Gitu, ya, bisa dipahami. Nah, saudara-saudara, em, beberapa jenis encroachment apa? Ya, ini saya sampaikan langsung aja, ya. Apa namanya? Encroachment itu setidaknya, nah ini, ya, setidaknya itu ada tiga. Nah, ini saya cari di mana ini dia. Ada tiga. Yang pertama, ya, itu adalah encroachment wewenang, ya. Yang kedua, encroachment fungsional, ya, ya, wewenang fungsional dan encroachment struktural. Nah, ada tiga, ya, silakan dicatat, ya. Namun sebelum itu, ya, ada beberapa cara agar kita bisa menghilangkan encroachment. Yang pertama, manajemen harus memberikan kewenangan kepada praktisi PR untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, ya. Seperti apa? Sepertinya seperti membuka akses bahkan menjadi anggota kelompok dominan. Dengan menjadi anggota koalisi dominan atau memiliki akses langsung dalam pengambilan kebijakan, kemampuan manajerial praktisi PR dapat teruji. PR memiliki kesempatan terlibat langsung dalam aktivitas organisasi, yakni melaksanakan fungsi manajemen di bidang komunikasi, ya. Nah, itu jadi misalnya, ya,
PR diberikan kesempatan merancang dan mengeksekusi program komunikasinya sendiri sehingga berkesempatan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalannya, ya. Sehingga hal ini menuntut ya seorang praktisi PR itu meningkatkan kapasitas secara terus-menerus. Yang kedua, nah ini ada prinsip ya, the right person to right place, ya, the right person to right place. Jadi Anda pilih orang-orang yang memang berkompeten, ya, orang-orang yang memiliki kapasitas, ya, jangan sembarangan, jangan KKN, ya, mentang-mentang saudaranya sendiri, mentang-mentang temannya sendiri, kemudian ditaruh pada jabatan tertentu. Saudara-saudara, dalam perspektif Islam, nah, encroachment ini juga sudah sudah dibahas ya jauh sebelum teori-teori modern ya teori yang disampaikan oleh akademisi ya di dalam Islam juga encroachment ini sudah dibahas ya. Yang pertama saya ingin sampaikan ada sebuah kisah dari Nabi Yusuf alaihi salam ya. Silakan Anda buka Quran surat Yusuf ya, Quran ke-12 ya, surat ke-12 ayat 55. Nah, coba kita lihat ya kisah Nabi Yusuf tersebut ya. Nah, waktu itu beliau baru keluar dari penjara di kerajaan Mesir ya. Nah, kemudian beliau menyampaikan kepada Raja Mesir ya. Raja Mesir ini disebut Fir'aun ya. Nah, jadikanlah aku bendaharawan negara ini, kata Nabi Yusuf. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaganya, lagi berpengetahuan. Nah, ini sudah disampaikan ya. Jabatan itu mensyaratkan ada dua menurut Islam, yaitu amanah ya amanah, pandai menjaganya, amanah. Dan yang kedua yaitu punya ilmu, ya pengetahuan, ya itu kata Nabiullah Yusuf alaihi salam di dalam Quran surat Yusuf. Kemudian ada hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini terkait dengan the right person to the right place kan gitu ya. Nabi mengatakan celakalah para pemimpin, celakalah para kepala, celakalah para bendaharawan. Sesungguhnya pada hari kiamat akan ada kaum yang kulitnya digantungkan pada binatang, kemudian diulurkan di antara langit dan bumi. Hukuman itu diberikan kepada mereka yang tidak menguasai pekerjaannya. Jadi intinya orang yang tidak menguasai pekerjaannya tetapi nekat ya, tetapi ditempatkan pada pekerjaan tertentu, maka itu akan celaka menurut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi hadis dari Abu Dzar ya yang meriwayatkan aku berkata, wahai Rasulullah, pekerjakanlah aku pada jabatan tertentu. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundakku dan bersabda, sesungguhnya engkau adalah lemah, jabatan itu amanah yang pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi mereka yang mengambil jabatan itu dengan haknya dan memenuhi kewajiban yang mesti dipenuhinya. Apa artinya? Bahwa ya tetap kita akan celaka apabila kita tidak berkompeten ya, kita tidak mampu memenuhi kewajiban ya karena kita tidak kompeten tadi ya. Nah, ada lagi saudara-saudara dalam dalam perspektif ya Islam ya, dalam perspektif Islam ada lagi sebuah hadis dari Imam Bukhari yang mengatakan ya, apabila amanah sudah hilang, maka tungguhlah terjadinya kiamat. Apabila amanah sudah hilang, maka
tunggulah terjadinya kiamat. Nah, seorang Arab Badui bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya, bagaimana hilangnya amanah itu, wahai Nabi? Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Ya, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, ya, orang yang berkompeten, ya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Nah, artinya apa? Ya, terjadi kerusakan, ya, akan terjadi apa namanya kerusakan jika apa namanya hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki amanah, ya, memang memiliki amanah. Nah, ini saudara-saudara yang perlu Anda apa namanya pahami, ya, bahwa em, public relation itu sebuah sebuah fungsi yang profesional, yang memang mensyaratkan kapasitas tertentu, ya. Nah, ini, ya, saya sampaikan tadi 3 jenis pengambil alian wewenang, ya, pengambil alian. Yang pertama, pengambil alian wewenang atau authority, yang kedua struktural, dan yang ketiga fungsional. Ya, kita preteli satu persatu. Pengambilan wewenang atau encroachment wewenang atau authority terjadi jika seseorang yang tidak berkompeten, tidak memiliki skill, dan tidak memiliki pengetahuan di bidang PR mendapat tugas sebagai manajer departemen PR. Ya, nah ini, ya, wewenang. Kemudian yang kedua, pengambil alian struktural, ya, atau structural encroachment terjadi jika suatu organisasi menempatkan departemen PR berada di bawah kendali departemen lain. Jadi PR itu di bawah marketing, ya. PR bertanggung jawab kepada divisi hukum. Itu jika itu terjadi maka dinamakan structural encroachment, ya. Dan yang terakhir adalah pengambil alian fungsional atau fungsional encroachment, ya, terjadi jika departemen lain melaksanakan fungsi yang seharusnya dilakukan PR, ya. Artinya organisasi itu tidak ada departemen khusus PR, nggak ada departemen humas, ya. Nah, contoh apa contoh, ya? Misalnya ada organisasi yang memiliki departemen marketing. Di dalamnya terdapat bagian marketing communication yang ternyata melaksanakan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh seorang praktisi public relation. Nah, ini encroachment, ya. Kenapa? Karena beda, ya. Beda antara PR dengan marketing itu beda, ya. Bedanya di mana? Yaitu pada landasan filosofisnya. Marketing itu, ya, lebih pada menjual produk atau hard selling, ya, kemudian mencari profit melalui consumer satisfaction. Sedangkan PR, ya, itu menjual citra atau soft selling, ya, dan meraih keuntungan melalui public satisfaction. Nah, gitu ya, saudara-saudara. Jadi dapat disimpulkan ada 3 encroachment, ya. Satu, encroachment wewenang, ya, encroachment wewenang. Kemudian yang kedua itu adalah encroachment struktural, yang ketiga encroachment fungsional, ya. Ketiganya, ya, merupakan aktivitas atau fenomena yang bisa memperlemah praktek-praktek public relation. Yang pertama, ya, wewenang berarti, ya, departemen PR itu di bawah departemen lain, ya. Divisi PR di bawah divisi lain. Contoh ada divisi marketing, kemudian di bawahnya itu, di dalamnya itu ada bagian humas. Kemudian yang kedua adalah encroachment fungsional, ya. Nah, ini contohnya
organisasi itu nggak punya PR, nggak punya divisi PR ya. Nah, tetapi fungsi PR langsung atau tidak langsung dilaksanakan oleh divisi yang lain. Dan yang terakhir, encouragement struktural ya. Nah, encouragement struktural itu artinya PR itu tidak diberikan posisi yang tinggi ya, tidak diberi kesempatan untuk ikut serta terlibat di dalam peran-peran manajerial ya, posisinya sangat rendah ya. Nah, ini tentu tiga encouragement ini ya bisa menyebabkan prinsip-prinsip dasar di dalam teori excellent tidak bisa tercapai. Dan Islam juga sudah mengajarkan bahwa ya sebuah pekerjaan itu harus ya didasarkan ya kepada kapasitas ya. Contoh misalnya tadi saya sampaikan hadis riwayat Imam Bukhari ya. Nabi Muhammad SAW berkata, apabila amanah sudah hilang, maka tungguhlah terjadinya kiamat. Ya, seorang Badui bertanya, bagaimana hilangnya amanat itu? Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun menjawab, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Nah, bukan diserahkan kepada ahlinya ya, tidak diserahkan kepada ahlinya ini kan bisa disebut encroachment fungsional ya. Kemudian juga encroachment apa? Wewenang dan struktural ya. Karena PR tidak dilakukan oleh orang yang memang punya kapasitas sebagai PR, kemudian struktur dari PR juga dibawa ya, dibawa tidak struktur yang tinggi serta dibawa kendali oleh divisi yang lain. Ya, Islam juga apa namanya mengajarkan melalui Quran surat Yusuf ya. Nabi Yusuf mengatakan kepada Raja Mesir ya, jadikanlah aku bendaharawan negara ini. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaganya, amanah ya, dan juga berpengetahuan, punya kapasitas, punya ilmu ya. Nah, demikian saudara-saudara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ya hari ini, semoga menjadikan manfaat ya kepada kita untuk menambah ilmu ya. Sekali lagi jangan lupa ya, saya minta Anda untuk membaca lebih detail ya. Di sini nanti juga ada bagaimana aplikasi penelitian dari teori encroachment ya. Saya berharap teman-teman bisa melakukan penelitian ya, encroachment untuk skripsi nantinya. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan di dalam penyajian ya kali ini. Sekali lagi saya ingin berpesan kepada para mahasiswa, saudara-saudara yang baik hati untuk selalu ya menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus pada proses mencari ilmu. Kita jaga Pancasila sebagai dasar negara, kita jaga NKRI, NKRI harga mati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.